Yani seseorang yang emang loyal dan mengagungkan sunnah, nggak mungkin sampai hati dia duduk-duduk dengan orang yang mengotori dan merusak sunnah, menyerukan manusia kepada nilai yang bertentangan dengan sunnah. Nggak mungkin. Manfaat-manfaat hajar tuh diantaranya ada 4. Menerapkan sikap hajar ada 4 diantara. Manfaat bagi pihak yang melakukan hajarnya. Oke, jika seseorang menyadari dia memiliki keimanan, dia nggak yakin dengan kekuatan imannya, baguslah. Seseorang kalau pede dengan kekuatan imannya, maka dia berada dalam keadaan tertipu. Oke, mudah terpengaruh oleh pergaulan dan pelaku maksiat atau ahli bid'ah, maka ia diperintahkan untuk menjauhi, memboikot si pelaku maksiat atau si ahli bid'ah itu demi menjaga agamanya. Tuh, maslahat bagi orang yang menjauhinya. Hajar nih. Bagi dirinya, oke? Dapat difahami nih? Dengan itu aku menyelamatkan diriku. Aku faham, aku lemah. Kalau masih main sama dia, gue ikut ngaco ntar. Tuh, jadi jauhin. Tuh, maslahat buat kita, oke? Kemudian maslahat, manfaat buat orang yang dihajar itu. Buat dianya jadi maslahat malah. Di antaranya adalah diharapkan dengan digituin, dia menyadari kesalahannya dan termotivasi untuk memperbaiki diri. Dihajar begitu. Dan dengan dihajar, akhirnya orang jadi menjauhinya juga, sehingga orang tidak mengikutinya dan mengalir dosanya lebih banyak kepadanya. Berbeda ketika dia nggak ada yang masalah dan tetap ditempel. Orang banyak mengikutinya, mengalirlah dosanya banyak kepadanya. Maka diantara yang diungkapkan para salaf, ahlus sunnah adalah manusia yang paling merahmati manusia. Bahkan ahlus sunnah begitu cinta dan merahmati ahli bid'ah, daripada ibunya merahmatinya. Bisa dibilang gitu loh. Kenapa demikian? Karena ibunya tidak memperingatkan manusia untuk mengikutinya, sehingga manusia tetap mengikutinya dan mengalirlah dosanya kepadanya. Itu ibunya. Kami ahlus sunnah memperingatkan manusia, jangan ikuti dia. Sehingga tidak mengalir dosa para manusia, terselamatkanlah dia mendingan dosanya. Hakikatnya kami lebih merahmatinya daripada ibunya merahmatinya. Demikian di antara para ulama, ungkapan para ulama. Jadi hajar untuk maslahat dia juga. Kemudian hajar bagi maslahat masyarakat, ini muta'addi. Maslahat yang sifatnya bukan terjadi pada kita, tapi pada muslim yang lain, pada masyarakat. Misalnya begini, kita tokoh, oke? Kita dilihat. Ketika kita berdekatan sama orang-orang yang ngeliat dan ngikutin kita, akan ikut dekat ke sono, mau denger dia. Tuh. Sehingga tertipu mereka. Maka wajib kita untuk menghindar, supaya apa? Supaya orang yang ngelihat kita juga faham dan hati-hati dari dia. Faham? Hakikatnya mereka yang udah tahu hak, namun gak mau meninggalkan mereka sahabat-sahabat yang berada di atas kebatilan, hakikatnya mereka berkhianat pada umat. Dia menzolimi umat. Karena ketika dengan tetap bersahabat dengannya, udah jelas dia tukang celak-celak pemerintah, maki-maki pemerintah, Allah, parah. Cuman masih aja satu instansi, satu yayasan, satu bakul nasi sama dia, oke? Dengan itu akhirnya para pengikutnya akan mengikuti dia juga. Dengan itu dia mengkhianati masyarakat. Dia menzolimi masyarakat dengan itu. Dapat ya? Itu maslahat dari hajar. Yang keempat, maslahat untuk mengagungkan sunnah. Yani seseorang yang emang loyal dan mengagungkan sunnah, nggak mungkin sampai hati dia duduk-duduk dengan orang yang mengotori dan merusak sunnah, menyerukan manusia kepada nilai yang bertentangan dengan sunnah. Nggak mungkin. Fitrahnya mental, sebagaimana ahli tauhid, oke? Nggak mungkin dia ridho melihat adanya terjadi praktek orang yang melakukan kesyirikan. Gak ridho dia melihat itu. Kalau dia punya kuasa atasnya, dia hancurkan. Cuma gak punya kuasa aja atasnya. Ngilu, melihatnya ngilu. Kenapa? Ini berangkat dari loyalitas kita kepada tauhid dan kepada sunnah. Maka tinggalkan mereka yang menyeru kepada kebidahan. Berangkat dari loyalitas kita mengkeramatkan sunnah. Karena begitu sacred, begitu sakral sunnah bagi kita. Ya,